Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam wa adkhalana fi syahrin mubarakin yushra'u fihi siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah dengan mengucap hamdalah, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai detik ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bersua kembali dengan Ramadan yang mulia, Ramadan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana amal ibadah umat manusia dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat, Baginda Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Arwahul Bukhari wa Muslim au muttafaqun alaih. Baginda Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ketika bulan Ramadan telah tiba, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah, pintu-pintu neraka dikunci oleh Allah, setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat muttafaqun alaih atau Imam Bukhari dan Muslim. Sahabatku kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah, mari kita merenungkan apa sesungguhnya makna yang dikehendaki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini, bahwa ketika bulan suci Ramadan itu telah tiba, seluruh pintu-pintu surga dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seluruh pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal ketika kita ada di bulan suci Ramadan ini, kita juga masih menyaksikan banyak orang yang melakukan kemaksiatan, banyak orang mengaku Islam, KTP-nya juga tertulis Muslim, tetapi mohon maaf, mereka lebih senang untuk memperturutkan keinginannya, makan di siang hari, minum di siang hari, merokok di siang hari, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal pintu surga telah dibuka oleh Allah. Maknanya adalah bahwa ketika Ramadan itu telah tiba, maka pintu surga dibuka, peluang bagi kita umat Islam untuk berlomba-lomba mengumpulkan pahala, berburu kebaikan. Di bulan suci Ramadan ini telah Allah buka peluang itu selebar-lebarnya. Bahkan ketika kita sedang tidur pun nilainya bisa menjadi ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah riwayat yang menyatakan naumu shaimin ibadatun, puasanya orang, tidurnya orang yang sedang berpuasa itu merupakan satu ibadah. Nah, ini merupakan satu kesempatan, peluang yang dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan yang tidak kita dapatkan di bulan-bulan lain selain Ramadan itu sendiri. Karena itulah bulan Ramadan, mulai dari pagi, siang, sore, dan malam hari hingga menjelang pagi hari, peluang kita untuk
berburu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berburu kemuliaan di dalamnya. Bahkan ada malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, itu terbuka dengan lebar. Peluang bagi kita untuk meraup keuntungan dari datangnya Ramadan ini begitu luar biasa. Kalau kemarin-kemarin kita sedekah, pahala kita mungkin hanya satu, tetapi di bulan suci Ramadan dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah makna dibalik Futihat Abwabul Jannah, dibuka pintu surga. Seluruh pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah wa khuliqatil abwabun nar, pintu neraka terkunci, ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya adalah bahwa peluang-peluang kita untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan sesungguhnya itu sudah ditutup oleh Allah. Peluang kita untuk masuk ke dalam neraka ditutup oleh Allah. Mengapa? Karena ketika kita sedang melakukan puasa, pendorong utama kita di dalam melakukan kemaksiatan itu telah dikunci oleh Allah, dibelenggu oleh Allah dengan rasa lapar dan dahaga, sehingga semangat untuk melakukan keburukan itu menjadi terkurangi dengan sendirinya. Motivasi untuk melakukan hal-hal yang buruk terkurangi dengan sendirinya. Maka itulah makna sesungguhnya bahwa Ramadan, pintu-pintu neraka dikunci oleh Allah. Maka umat Islam, peluang untuk melakukan kemaksiatan, peluang untuk melakukan penyimpangan tertutup atau bahkan terkunci, sehingga mereka tidak lagi punya kesempatan untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Yang ketiga adalah wasufithatis syayatin, setan-setan dibelenggu oleh Allah. Setan-setan dipenjarakan sehingga mereka tidak punya lagi kemampuan untuk menggoda manusia agar mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh subhanallah, alhamdulillah, syukur kepada Allah bahwa kita bertemu dengan Ramadan yang mulia. Karena itulah Ramadan merupakan bulan di mana kita harus meningkatkan seluruh amal kita, meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah, serta meningkatkan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang sering muncul, kalau memang benar di bulan suci Ramadan itu setan telah dibelenggu, kenapa masih ada orang yang maksiat? Perlu untuk kita ketahui bahwa dorongan manusia di dalam melakukan sebuah perbuatan ada kalanya berasal dari Allah, ada kalanya berasal dari malaikat, ada kalanya berasal dari setan, ada kalanya berasal dari nafsu yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Dorongan dari Allah ada kalanya sesuatu itu yang baik dan ada yang buruk. Yang baik itu adalah untuk menunjukkan kepada manusia jalan kebenaran. Yang kedua, keburukan. Kenapa Allah mendorong keburukan? Untuk menegur manusia ketika dia lalai di dalam menata hatinya, ketika dia beribadah kepada Allah ternyata hanya untuk kesombongan, sehingga kemudian dia merasa angkuh congkak. Maka Allah peringatkan dengan menjatuhkan orang tersebut kepada kemaksiatan. Tapi seandainya dia kemudian tidak ingat, maka boleh jadi itu akan semakin drodo, istidroj jadinya. Dorongan malaikat selalu baik. Malaikat tidak pernah mendorong kepada keburukan. Setan ada kalanya dia mendorong kebaikan, ada kalanya dia mendorong kepada keburukan. Kebaikan menginginkan setan mengibarkan bendera-bendera bagi orang-orang yang alim, bagi orang-orang yang banyak ibadahnya, supaya dia menjadi orang yang congkak, sombong, takabur, riya, sehingga dia lupa terhadap inti tujuan daripada apa yang dia lakukan, yakni ibadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kemaksiatan juga untuk menjatuhkan manusia. Itulah tipu daya setan. Dan yang terakhir adalah dorongan yang berasal dari nafsu kita. Nafsu, inna nafsa la'ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu senantiasa mengajak kepada keburukan. Itulah yang ada di dalam Al-Quran
yang menyebutkan inna nafsa la'ammaratun bisu. Kenapa Ramadan masih ada orang yang berlaku maksiat? Kenapa orang masih juga tidak berpuasa di siang hari? Karena dia masih belum bisa mengendalikan nafsu yang ada di dalam dirinya. Itulah kenapa kita disyariatkan untuk berpuasa. Puasa tujuan utamanya adalah untuk menundukkan nafsu kita, untuk menjadikan kita sebagai makhluk-makhluk yang muttaqin, orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tunduk pada seluruh perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik di antara Ramadan yang kita punya, yang telah lalu, dan yang akan datang akan dijadikan lebih baik daripada Ramadan tahun ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'a wa tarbiyah wa minal khaus radhiyallahu an nadra wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.